Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hikmah yang keempat dari kitab Hikam ini bercerita tentang hak dan kewajiban kita. Kita baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsik. Arih itu satu akar dengan istirahat, rehat. Kita rehat dulu sejenak, gitu kan? Kata siapa tuh? Yang di TV One? Karni Ilyas ya. Kita rehat dulu sejenak, gitu. Rehat, istirahat, arih, istirahatkan. Nah, itu ya. Rehat itu berarti istirahat. Arih, istirahatkan. Nyamankan nafsaka dirimu. Minat tadbir, dari mengatur hasil, maksudnya hasil. Kalau di pesantren itu biasanya ada mudabbir. Mudabbir itu tukang ngatur. Jadi mudabbir itu yang ngatur santri tapi ngatur santri-santri. Biasanya santri senior. Biasanya kalau udah kelas 2 SMA, 2 aliyah, nah itulah jadi mudabbir. Ntar kalau udah kelas 3 aliyah, udah khusus belajar lagi dia. Nah, mudabbir itu sholat jamaah dia yang gerakin. Bahasa Argentinanya opia gitu ya. Nah, itu. Yang opia itu mudabbir namanya tuh. Dia opia dia ngatur semua organisasi ini bangun, lalu santri lagi ngaji, ada yang tidur, itu dia sahabat sama dia. Lagi zikir, ada yang tidur, disemprot sama dia. Nah, itu mudabbir. Kerjaannya ngatur. Nah, itu ya. Arih, istirahatkan nafsaka dirimu minat tadbir, dari ngatur. Ngatur apa? Maksudnya mengatur hasil. Fama qoma, maka apa-apa qoma bihi, yang sudah diatur, sudah ditegakkan, sudah dijamin ghairuka, oleh selain kamu. Anka, untuk kamu. La takum bihi, jangan kamu atur, linafsika, bagi dirimu sendiri. Istirahatkan kamu dari mengatur hasil, dari memaksakan hasil, dari mengharuskan hasil, gitu. Karena apa yang sudah diatur oleh yang lain, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, kamu jangan ikut ngatur. Maksudnya apa? Yang diatur oleh Allah itu adalah hasil. Jadi manusia ini ranahnya ranah ikhtiar. Allah ranah hasil. Tugas kita hanya ikhtiar, hasilnya tugas Allah. Itu terserah Allah. Tugas kita berjuang, menang itu bukan tugas kita, gitu ya. Kalau tugas kita berjuang, kalau kalah itu terserah Allah. Menang kalah Allah yang ngatur. Nah, itu. Tugas kita bisnis, urusan untung Allah, gitu kan? Nah, itu. Kita lanjut lagi. Tugas kita lakukan pekerjaan kita sebaik-baiknya. Begitu hadirin dan hadirat teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ada 2 ranah ya. Ada ranah hasil, ada ranah ikhtiar. Kita sudah dalam hikam yang sebelumnya kita sudah bahas manusia sementok-mentoknya cuman di ranah ikhtiar. Rajin belajar, kerja sungguh-sungguh, ngamuk dalam bisnis, berjuang, berdakwah, itu cuman bisa sampai situ doang tuh. Dapat hidayah itu urusan Allah. Rasul dakwah mati-matian luar biasa, pamannya ada yang gak dapat hidayah, itu urusan Allah. Nah, itu. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaytir. Fadzakir, maka berikanlah peringatan. Innama anta mudzakir, kata Allah. Kamu wahai Muhammad cuman memberi peringatan doang.
Lasta alaihim bimusaitir. Kamu tidak bisa maksa hasil itu, nggak bisa. Hasil itu urusan aku. Itu Nabi loh, apalagi kita. Nabi Muhammad aja nggak bisa memaksakan hasil. Nggak bisa pamannya itu supaya Islam semua, nggak bisa. Apalagi kita nggak boleh sombong memaksakan hasil gitu ya. Karena hasil itu ranah Allah, jangan kita masuk ranah itu. Jangan kita ikut campur. Fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsik. Yang sudah ada pada ranah selainmu, kamu jangan masuk ke ranah itu. Jangan masuk ke ranah hasil. Jangan ikut campur ranah Allah. Jangan jadi Tuhan. Kalau kita memaksakan, tugas kita mendidik anak. Anak soleh apa enggak, itu terserah Allah. Jadi jangan jadi Tuhan, jangan memaksakan. Kenapa? Kita bisa stres gitu. Jadi maka kalau kata Habib Rizik ya, tugas kita berjuang, kata beliau gitu. Bukan menang. Menang kalah bukan tugas kita. Tugas kita berjuang itu. Jadi bahwa kalah itu terserah Allah. Begitu kan? Serahkan kembali kepada Allah. Serahkanlah hidup dan matimu, terus pada semata, terus serahkan duka gembiramu. Itu ya. Itu yang bisa nyanyi umurnya ketahuan. Oke, kita lanjut. Jadi jangan jadi Tuhan. Kalau kita memaksakan hasil, stres gitu. Ya udah, Nabi Nuh aja Nabi, anaknya nggak taat kepada Nabi. Nah itu ya. Nabi Nuh istrinya nggak taat, Nabi Lut istrinya nggak taat, istri loh, gitu ya. Ya itu udah ranah Allah. Nabi, para rasul, sayyidul anbiya wal mursalin, makhluk yang paling dicintai oleh Allah, nggak bisa memaksakan hasil. Tuh, maka kalau kita mau stres, silakan paksakan hasil, gitu ya. Masuklah karena hasil, insya Allah stres. Karena belum tentu sesuai dengan keinginan kita. Itu. Tapi kalau kita nggak masuk, udah do the best, let God do the rest. Lakukan yang terbaik, itu ranah kita. Karena apa? Ada externalities, ada hal-hal di luar jangkauan kita. Kondisi politik, kondisi ekonomi global dan lain sebagainya, itu di luar kita. Ada pandemi dan lain-lain. Ya Allah, banyak benar usaha-usaha pada tutup gitu ya. Carrefour udah berapa gerai tuh yang tutup tuh ya. Masya Allah banyak ya. Sekarang yang besar belum tentu menang lawan yang kecil. Tetapi yang cepat lebih jelas lebih menang daripada yang lambat gitu kan. Itu. Maka kecil-kecil tapi cepat gitu. Nggak masalah itu. Misal bisnis jus gitu kan. Ada jus lagi ya. Itu jus-jus yang besar belum tentu menang itu. Tapi Mas Bahrun bikin jus cepet gitu kan. Ya udah pasti menang gitu ya. Itu tuh. Insya Allah gitu ya. Insya Allah dengan izin Allah menang begitu kan. Oke, berikutnya. Jadi tugas kita be realistic. Jadilah realistis. Kita ini makhluk. Kita ini hamba. Kita ini tidak maha kuasa, bukan maha kuasa. Yang maha kuasa adalah Allah. Bahwa kita berusaha sebaik-baiknya, itu memang harus. Maka kalau kita masuk ke ranah ikhtiar, ini mubadzir, nyape-nyapein mental, gitu. Karena kita nggak bisa memastikan hasil. Jadi jangan pastikan hasil, ini kemubadziran mental. Jadi ada mubadzir uang, mubadzir waktu, mubadzir lahan, mubadzir mental. Orang-orang yang senangnya stres itu namanya mau membadzirkan mental tuh. Itu. Jadi senangnya stres gitu, udahlah move on aja. Orang yang nggak move on itu mubadzir mental, itu termasuknya ya. Gara-gara nggak move on dia nggak produktif, itu namanya mubadzir mental. Nah, ini baru saya ucapkan nih mubadzir mental ya. Nah, pokoknya begitulah. Mubadzir secara mental. Oke,
Lalu berikutnya, lalu di ranah ikhtiar, nah inilah ranah kita. Maka kita melakukan yang sebaik-baiknya, itu ranah kita. Sudah pernah saya sampaikan, Muhammad Al-Fatih, dia lakukan yang terbaik di ranah mental, di ranah ikhtiar. Nah itu ya, lewat darat, lewat bawah tanah, lewat laut, lewat bukit, gitu ya. Masya Allah, itu orang nggak ada kapok-kapoknya, nggak ada putus asanya, itu. Maka alhamdulillah, ikhtiar maksimal Muhammad Al-Fatih berjumpa takdir Allah. Ada nggak yang ikhtiar maksimal juga sebelum Muhammad Al-Fatih? Bisa jadi ada, tapi Allah belum menentukan. Karena hadisnya begitu, akan tertaklukkan oleh sebaik-baik pemimpin, sebaik-baik tentara. Ternyata tentaranya ahli jamaah. Nah itu. Ternyata pemimpinnya nggak pernah meninggalkan tahajud dari kecil. Masya Allah. Ya. Oke, kita lanjutin. Jadi ikhtiar, inilah ranah kita. Ranah kita perbaiki saja. Kaizen, continuous improvement. Kalau sekarang begini, besok harus lebih baik lagi. Memperbaikinya ya bisa jadi secara totalitas, tetapi ada yang nggak bisa secara totalitas, sedikit demi sedikit. Yang penting terus ada perbaikan. Nah ini ranah kita nih. Kalau di ranah kita harus kita lakukan, sungguh-sungguh perbaiki. Kita lakukan adalah do the best. Lakukan yang terbaik, yang paling memungkinkan. Nah itu ya. Nah, setelah itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Nah, ketika berikhtiar kita niatkan taat kepada perintah Allah. Nah, ya Allah, aku kerja dalam rangka taat pada perintahmu. Aku sakit, aku berobat dalam rangka taat kepada perintahmu. Engkau suruh aku ikhtiar. Siti Hajar, Sofa, Marwa disuruh ikhtiar, ya udah nggak ketemu, ya terus saja ikhtiar namanya juga kan. Dari tadi juga saya tahu di situ nggak ada air, cuman kan diperintah untuk ikhtiar. Ikhtiar yang terbaik. Sebelum ketemu ya terus aja tuh. Ya udah ikhtiar aja. Di situ ini data juga, saya udah beberapa kali ke situ nggak ada air memang, tapi disuruhnya ikhtiar. Yang penting melangkah, yang penting kerja, gitu ya. Itu. Yang penting kita niatkan bahwa ikhtiar kita itu Siti Hajar 7 kali bolak-balik, bukan gimana sih udah tahu nggak ada bolak-balik lagi, lu berpikirnya bagaimana gitu kan? Nggak belajar dari kegagalan, bukan begitu. Beliau tahu nggak ada, tapi dalam rangka ya Allah, aku tunjukkan kepada Engkau bahwa aku sungguh-sungguh dalam berikhtiar ya Allah. Aku tahu di situ nggak ada. Aku tahu hasilnya bukan dari aku ya Allah, hasilnya Engkau ya Allah yang ngasih. Tuh, akhirnya kaki Nabi Ismail geduk, geduk-geduk, tahu-taunya keluarlah air. Nah itu memang begitu. Jadi tugas kita kalau gagal ya udah ikhtiar aja terus gitu ya, nggak usah stres-stresan. Karena hasil itu ranah Allah. Jangan mubadir mental. Kita bukan Tuhan. Nah itu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutin dulu ya. Sangkin ini contoh ekstrim. Contoh ekstrim. Kita nggak minta, kita nggak berusaha, diadain sama Allah. Tuh, ini contoh ekstrimnya ya. Membelah diri 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512. 1024, 2048 gitu ya. Terus membelah diri itu sel-sel kita. Itu kita nggak pesen. Kalau menurut ini namanya proses natural, proses alami, bukan. Ini proses melibatkan para malaikat atas perintah Allah. Nah, itu ya. Itu proses melibatkan para malaikat atas perintah Allah. Ini kita nggak minta nih. Nggak minta tahu-taunya masuklah jadi ke dalam sel telur, katakanlah begitu ya. Nah, suarain dikit lah. Nah, yang pertama diciptakan itu kepalanya dulu, otaknya dulu. Nah, otaknya. Wah, biar dinyalain suaranya ada ting-tong. Nah, ini sel-selnya dulu. Wah, dipenuhin. Ini Allah semua yang ngatur. Kita nggak minta, dipenuhin semua sama Allah. Nah, itu. Oke, kita lanjutin lagi.
Oh. Jadi otak disempurnakan dulu tuh. Jadilah kebab. Kebab. Nah, itu dilipat. Nah, itu lalu jadi tulang belakang, begitu kan? Lama-lama. Nah, lama-lama jadi tulang belakang. Yang gede kepala duluan. Mulailah organ-organ di sini ada jantungnya mulai membesar, begitu kan? Maka suka dicek, coba cek jantungnya hidup apa enggak, gitu kan? Nah, diceklah itu oleh dokter SPOG. Nah, jadilah kita saat itu makhluk yang tawajuh, terus gitu kan? Tawajuh. Nah, itu Allah semua yang menuhi. Nah, itu kan hasil bagaimana ya terserah Allah gitu. Habis tawajuh dia senang, dia bahagia gitu kan. Nah, itu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ekstrimnya begitu. Kita dengarkan ini setelah video ini, kita dengarkan ini ya, Sujiwo Tejo lagi. Oke. Menghina Tuhan itu nggak harus nginjek Al-Quran, nggak harus nginjek Injil, nggak harus main-mainin nama nabinya. Tapi besok kita khawatir nggak bisa makan, besok kita khawatir nggak punya jodoh, besok kita khawatir skripsi nggak selesai. Itu sudah menghina Tuhan. Artinya kita nggak percaya bahwa semuanya akan sudah diatur rezeki. Berapa banyak sebetulnya orang yang tidak meludahi masjid, yang tidak meludahi gereja, tapi khawatir akan hidupnya. Ya, jadi begitu ya, menghina Tuhan tuh. Kalau kita besok makan apa enggak, lo menghina Tuhan lo gitu ya, udah jelas dijanjikan, sampai reporternya speechless tuh, nggak bisa ngomong deh ya. Ya Allah, hebat juga nih Sujiwo Tejo, ketajaman ininya ya, berpikirnya baguslah beliau nih. Oke, kita lanjutin. Jadi mengkhawatirkan rezeki berarti menghina Tuhan. Yang penting tugas kita jalan aja. Toh kita punya tangan, punya kaki, punya mata. Itu cacing nggak punya tangan, nggak punya kaki dapat makan gitu kan. Yang nggak boleh itu nggak berikhtiar, itu nggak boleh tuh. Pokoknya kalau berikhtiar ada aja jalannya lah. Itu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi. Maka tugas kita lakukan ikhtiar sebaik-baiknya. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 18 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang evaluasi. Tuh, kita suruh mikir apa yang telah diperbuatnya untuk direncanakan hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Ini auto berikutnya nih. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu lakukan. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya evaluasi adalah bagian dari ikhtiar. Lalu kita planning bagian dari ikhtiar. Menyusun strategi, lalu taktik, itu semua bagian dari ikhtiar. Nah, itu. Hasilnya terserah Allah. Manchester United. Wah, Manchester United melawan Aston Villa. Tugasnya Erik ten Hag, ya udah dirancang ramu itu pemain-pemain seadanya itu sebaik-baiknya. Bahwa nggak ada Cristiano Ronaldo, nggak ada Anthony Martial karena cedera gitu ya. Lalu yang ada apa? Marcus Rashford, Bruno Fernandes, dan lain sebagainya gitu ya. Apa yang ada ini bagaimana dimaksimalkan? Nah, itulah dia harus merancang sedemikian rupa. Itu. Totonya 1-0 menang musuh gitu kan. Lama-lama 1-1, lama-lama 1-3.
Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kembali tentang Manchester. Jadi tugas manusia pokoknya rancang sebaik-baiknya, menang kalah itu yang menentukan Allah. Liverpool udah mencoba maksimal, tetap aja kalah sama Real Madrid 5-2 begitu ya. Ya Allah, kapan Liverpool menang lawan Real Madrid? gagal maning priben keson. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut ke hikmah kelima, karena hikmah kelima ini sangat erat kaitannya dengan hikmah keempat. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman semua baik offline maupun online dimanapun Anda berada, kita masuk ke hikmah yang kelima. Ijtihaduka, sungguh-sungguhmu. Jihad itu artinya sungguh-sungguh. Ijtihad artinya bersungguh-sungguh. Ijtihaduka, sungguh-sungguhmu, fima, tentang sesuatu, dumina, yang dijaminkan laka untuk kamu. Kamu sungguh-sungguh terhadap apa yang sudah dijamin. Watakoksiruka, tapi lalai, fima, terhadap apa-apa, tuliba, yang dituntut, yang diminta mingka dari kamu, yang ditugaskan kepada kamu. Dalilun, ini merupakan tanda. Dalil itu artinya tanda. Ala, atas intimasi, atas butanya, al-basirah, mata hati, mingka dari kamu. Yang udah dijamin, dia sungguh-sungguh. Yang diminta, lalai. Ini berarti mata batinnya buta. Begitu ya. Yang buta mata hatinya, yang tuli jeng jeng jeng, yang tuli kesombongannya. Itu ya. Kita lanjut ke Oma Irama. Ya. Jadi itu buta mata batinnya. Itu contoh bagaimana? Contoh yang dijamin oleh Allah apa? Antara lain. Yang dijamin apa? Rezeki. Rezeki itu udah dijamin. Lahir udah dicatat rezekinya Mas Bahrun ini jusnya 30 gitu ya. Itu udah dicatat tuh. Istri 1. Anak sekian gitu ya. Itu udah dicatat tuh. Itu. Mau bagaimana juga tetap aja istrinya 1. Mau nambah gagal maning paling aplusan. Yang galah yang mudah-mudahan istrinya 1 aja Mas Bahrun ya. Itu. Soalnya rambutnya udah mirip Oma Irama nih. Ya. Jadi udah ditentukan tuh rezeki kita udah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Giliran yang udah dijamin kok sungguh-sungguh. Giliran yang diminta oleh Allah, yang dituntut, yang ditugaskan, kewajibannya lalai. Apa kewajiban kita kepada Allah? Ibadah. Syukur sekali. Masya Allah. Nah, contohnya bagaimana orang yang buta mata hati? Pertama, alasan dagang di pasar sampai nggak sholat subuh. Kenapa nggak sholat subuh? Iya, soalnya kalau saya berangkat habis subuh, wah, udah terlambat. Ramenya itu habis subuh gitu, namanya pasar pagi gitu kan, belum siap-siap, belum beres-beres, tata-tata gitu kan, nata-nata barang-barang. Nah, kalau saya berangkatnya habis subuh, perjalanan juga memakan waktu, ya saya nggak kebagian konsumen, seakan-akan yang menentukan itu dia. Nah, bagaimana saya bisa profit, yang menentukan seakan-akan dia. Bagaimana saya bisa berhasil, seakan-akan yang menentukan adalah dia. Nah, jadi gara-gara alasan dagang dia lupa kewajiban kepada Allah. Padahal hasilnya itu udah dijamin oleh Allah. Itu rezeki udah dijamin oleh Allah. Yang udah dijamin kok sungguh-sungguh, yang diminta, yang dituntut, yang menjadi kewajiban kok lalai. Nah, ini buta mata hatinya. Alasan kerja nggak salat Jumat. Emang kerja mau ngapain? Kerja nyari rezeki. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Nah, bagaimana ceritanya? Kerja malah meninggalkan pemberi rezeki. Nah itu, ini ironis. Ini buta mata hatinya.
Alasan banyak kebutuhan, nggak ngaji. Ngapain? Ini lagi banyak kebutuhan nih, gitu kan? Nggak ngaji. Kenapa Kak hari Kamis sore nggak ikut? Iya lagi banyak urusan, gitu kan? Itu dia tuh. Alasan banyak urusan, nggak zikir berjamaah dan lain sebagainya. Ini buta mata hati. Akhirnya ibadah enggak, ngaji enggak, zikir enggak, dan lain-lain. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah nih kita termasuk orang-orang yang mata hatinya awas. Amin ya rabbal alamin. Bukan tunanetra mata hati. Nah, itu ya. Fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tidak buta mata lahir, yang buta adalah mata batin. Nah, itu di dalam Al-Qur'an. Seorang ART, asisten rumah tangga. Dia kewajibannya, tugasnya nyuci, masak, bersih-bersih. Mbak, pokoknya tugas kamu nyuci, masak, bersih-bersih setiap hari. Nah, itu. Lalu dalam 1 bulan aku kasih kamu makan, ada kamar buat pembantu, ada lemari, ada bednya juga, lalu ada kamar mandi khusus di belakang, dekat taman belakang buat kamu, dan kamu aku kasih gaji sekian. Nah, ini si pembantu kerja, pembantu yang pertama, pas kerja besok-besok nanya, bos saya hari ini dapat makan gak? Gitu kan? Ya Allah. Lalu nanya lagi, ntar saya dapat gajian gak nih? Akhir bulan dapat. Bener ya? Gitu ya. Ya Allah. Besok lagi, pagi-pagi habis subuh nanya bosnya lagi, mau berangkat, bos hari ini saya dapat makan gak? Lalu pasti gak nih bahwa akhir bulan saya dapat gajian? Itu kerjaannya nanya itu terus. Sampai nyuci lupa. Masak cepet-cepet, nyuci cepet-cepet, nggak bersih-bersih dia. Gara-gara apa? Sibuk nanyain gaji, sibuk nanyain salary, sibuk nanyain makan. Nah, ini kira-kira ART yang baik apa bukan? Yang baik kayak yang begini kira-kira? Terlalu. Itu ya. Hamba juga begitu. Yang udah dijamin dia minta terus. Nah, apalagi ya Allah berikanlah aku rezeki yang banyak banget ya Allah. Nah, gitu ya. Belum tentu banyak itu baik buat kita. Nah, itu dia tuh. Udah minta gaji yang banyak bos, gitu kan? Nyuci enggak, masak enggak, bersih-bersih enggak. Nah, itu. Ini namanya enggak tahu diri. Nah, itu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita tentunya tidak seperti itu. Nah, apa yang menjadi kewajiban kita? Ibadah. Apa yang menjadi kewajiban kita? Dakwah. Kita ini harus jadi dai semua. Minimal dai untuk diri sendiri, dai untuk lingkungan terdekat. Yang dai bukan cuma ustadz, bukan cuma ustadz miski dai-nya. Semua dai. Ngajak, dai itu ngajak kepada kebaikan. Ngajak kepada ridha Allah. Ngajak keluarga yang udah punya bawahannya diajak, makin benar begitu ya. Berapa timnya? Ada 2. Bawahan ente ada berapa? Ada 1. 1 itulah yang diajak. Nah, itu. Nanti di akhirat kita dapat pasif pahala dari dakwah kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita lihat berapa banyak yang kita dakwahi. Nah, itu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dakwah dari yang kecil dulu, sholat, gitu kan? Udah sholat belum? Jangan lupa sholat. Yuk sholat berjamaah. Dari yang kecil-kecil dulu deh. Kalau sholat udah sering, dakwahi, yuk kita sama-sama puasa Senin Kemis. Nah, itu ya. Kalau Senin Kemis enggak, Seninnya dulu dah. Atau Kemisnya dulu dah. Kemis dulu kita puasa, gitu ya. Lama-lama sholat udah, puasa Senin Kemis udah, zikirnya diajak, yuk kita zikir dulu. Sampai selesai baru kita beranjak. Lama-lama tahajudnya dan lain-lain. Nah, kita semua ini adalah da'i. Kita semua adalah pengabdi Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjutin ya. Ketika bekerja pun bekerja dalam perspektif, dalam kerangka sebagai orang yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjut. Misalkan ini adalah sebuah surat jaminan biaya hidup dari raja, ditulis tahun 1918. Wah, ada
stempel kerajaan, katakanlah begitu, ada ini apa namanya, kop surat kerajaan ditulis oleh raja kepada yang terhormat. Ini bahasa apa ya? Soldiers of, wah pokoknya gitu ya. United States, masya Allah, ini United States rupanya. Soldiers of the United States, the people of the British, wah pokoknya gitulah ya. Bahasa Mas Bahrun susah nih. Ya Allah, yang bisa nih Cinta Laura nih baru nih ya, bisa nih. Intinya misal surat ini adalah surat kepada yang terhormat Mas Bahrun. Ini aku buat surat ini adalah aku menjamin hidup Mas Bahrun, biaya hidup aku cover semuanya. Kata raja misalkan begitu ya. Oh, amin ya rabbal alamin. Kira-kira Mas Bahrun tenang apa? Tenang banget. Tenang banget. Itu damai, katanya gitu ya. Tenang dan damai. Masya Allah. Ini baru dijamin oleh raja yang manusia, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Saya udah cerita, teman saya yang lagi gila pun dapat rezeki. Lagi gila, gilanya gila karena dikuasai oleh setan ya. Dia gila karena dikuasai oleh setan, ada gila karena saraf, gangguan saraf, barangkali ada benturan, jadi gila. Ini gila karena dikuasai setan. Dia gila pakai celana hulek, pakai cuman sampai ke dengkul doang celananya, orangnya gendut. Iya, naik turun. Makannya tetap itu dijamin sama Allah tuh. Dia lapar banget kata dia. Tapi gimana? Badan saya ini disetir sama setan. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya kalau pengen ke warteg gitu ya. Abis warteg mixu. Kalau pengennya begitu. Tapi ini gimana nih? Nggak bisa. Yang nyetir setan. Drivernya setan. Contohnya, apa tuh yang susunya murni, gulanya sapi? Gimana sih? Susu nasional. Ini gulanya murni. Mana omongannya? Ini pelanggannya mana pelanggannya? Dapat. Susunya murni, gulanya asli, gitu ya. Masya Allah, itu teteh datang susu nasional, susunya murni, gulanya asli. Berhenti lagi tuh tukang susu. Tukang susu itu berhenti ngasih 2 kotak sama teman saya itu. Nih, lah, gitu kan. Orang gila kan. Nih lah, buat lo lah, gitu kan. Ya Allah, dalam hati dia, benar-benar Allah itu menjamin rezeki. Aku gila, aku gak bisa kemana-mana. Dikasih tuh susu nasional 2 kotak. Alhamdulillah ya Allah. Itu luar biasa. Gila aja dijamin rezekinya. Apalagi yang gak gila. Ya Allah, maka kalau orang stres sama rezeki, mubazir mental. Sayang banget mentalnya dipakai untuk sesuatu yang udah dijamin oleh Allah. Nah, itu ya. Maka jangan lagi kita stres dengan rezeki. Salah alamat namanya. Oke, kita lanjutin dulu. Kalau dijamin oleh raja saja kita yakin, apalagi dijamin oleh Allah. Mana Allah menjaminnya? Dalam surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu binatang melatak pun. Melatak berarti ya udah melatak lah ya. Melatak apa sih? Binatang melata contohnya kayak gimana tuh? Cacing ya, ular, apalagi tuh. Pokoknya yang perutnya nempel tanah ya. Yang perutnya nempel tanah itu melata tuh. Ya. Jadi kemampuannya glemprak lah bahasa kita gitu ya. Binatang yang glemprak. Binatang ada yang terbang, ada yang diri, ada yang glemprak. Ini binatang yang glemprak aja ditanggung rezekinya sama Allah. Apalagi yang terbang. Diri juga glemprak, nggak punya tangan, nggak punya kaki, cuman punya leher. Dapat aja tuh rezeki. Nggak ada satu binatang melata pun di bumi ini kecuali Allah sudah menanggung rezekinya. Apalagi kita, gagah perkasa, punya akal,
sempurna fisiknya, Masya Allah. Jadi kalau masih stres juga salah alamat, kalama cacing. Ya Allah. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, jadi ada aja kalau kita ikhtiar itu ada aja rezekinya. Itu Siti Hajar, ya yang namanya Mekah itu isinya kalau nggak pasir batu. Nyari air di tempat kalau nggak pasir batu. Pohon juga jarang. Kalau mau memperluas daerah harus mapras batu-batu, batu dipapras, jadilah tanah dibuat hotel. Itu begitu tuh di Mekah tuh. Kalau di Madinah banyak pohon subur, apalagi di Taif. Taif itu kayak puncaknya di Saudi itu Taif namanya. Itu di situ bunga banyak, parfum, buah-buahan itu dari Taif itu. Tapi Mekah kalau nggak pasir batu, nyari air bagaimana? Tapi Siti Hajar tetap aja dia pokoknya tugas saya ikhtiar. Nah itu kan ikhtiar ada hasilnya tuh. Nah itu ya hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kita dilarang tidak berikhtiar. Enggak boleh, yang enggak boleh apa? Enggak kerja, itu enggak boleh. Enggak belajar, itu enggak boleh. Enggak berobat, nah ini masih ada perdebatan ya. Tapi kalau enggak kerja itu enggak boleh itu. Namanya enggak berikhtiar. Nah itu yang kelihatannya enggak mungkin aja tetap Siti Hajar berikhtiar. Tanah sama pasir tetap, pasir sama batu tetap aja Siti Hajar ikhtiar nyari. Di atas kertas ya mana ada air di situ. Susah. Kalau mau cari air yang dekat-dekat pohon lah dikit. Ini nggak ada pohon, nggak ada apa, kok dicari-cari. Mau dia pergi jauh-jauh, anaknya dari situ gitu kan. Ntar dia pergi jauh ada serigala lagi. Wah, ya udah sekitar anaknya aja, Sofa Marwah anaknya di situ sambil diliatin gitu. Dia nggak bisa pergi jauh-jauh. Tapi meskipun kelihatannya di atas kertas nggak mungkin, pokoknya ikhtiar Allah yang ngasih hasil. Masya Allah. Nah itu kita jadi insya Allah tenang, damai. Nah lalu kok ada yang mati kelaparan? Nah ini ya, katanya cacing aja dijamin. Kok ada manusia mati kelaparan di Ethiopia, di Afrika itu? Wah itu ya. Gimana tuh ceritanya tuh? Apa betul Allah menjamin? Allah menjamin. Nah kita lihat ya, yang mati kelaparan itu berarti rezekinya udah habis, jatahnya udah habis. Nah itu, jadi jatahnya sudah habis. Mana dasarnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayuhan nas, manusia, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa ajmilu, perbaiki, fit tolab, dalam mencari rezeki. Tolabul ilmi, mencari ilmu, at-tolab, mencari, maksudnya mencari rezeki. Fa inna nafsan, karena seseorang lantamu tak tidak akan mati hatta tastaufiya, sehingga terpenuhi rizqoha, rizkinya. Itu ya. Wa in abto'a anha, walaupun lambat rezekinya tersebut sampai kepadanya. Pokoknya kalau belum habis jatahnya belum mati-mati. Nah itu. Fattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa ajmilu, dan perbaikilah fit tolab, dalam mencari rezeki. Tuh, ini dalam satu hadis ini Rasul bersabda perbaiki nyari rezekinya. Nyari rezekinya di yang bagus, yang bagus karena apa? Mau ngamuk, mau halal haram hantam, tetap aja dapetnya segitu. Ya, jadi jangan cari yang haram-haram. Cari yang haram dapatnya segitu, cari yang halal dapatnya juga segitu juga, percuma. Nyari haram itu percuma. Kelihatannya doang dapat lebih banyak, enggak sebenarnya. Kata Allah, aku udah jamin rezeki sekian miliar, 10 miliar dalam hidupmu. Kamu cari yang haram. Padahal aku udah siapin. Kalau kamu enggak melakukan yang haram, udah aku siapin juga yang halal. Tinggal kamu berusaha aja di halal. Ya Allah. Jadi orang yang melakukan keharaman dianggapnya dia sukses, enggak. Dianggapnya rezekinya bertambah, enggak, sama aja jumlahnya. Maka rugi banget nih orang yang melakukan keharaman. Udah dia melakukan keharaman, sepahit-pahitnya kejujuran lebih pahit kebohongan yang terungkap. Udah pahit, dimakan rezekinya enggak enak,
nggak tenang, lalu di akhirat dia disiksa, ya Allah. Jadi ruginya berapa kali nih orang makan haram itu? Jadi orang makan haram itu dia melakukan fraud, lalu dia nggak ketahuan oleh perusahaan, kira-kira dia termasuk pintar apa enggak? Enggak ya, gitu ya? Enggak, kenapa? Iya, secara oke lah, taktik-taktik dia pinter, tapi sesungguhnya secara spiritual dia sangat bodoh. Karena ruginya banyak tadi. Dia nggak tenang, anak-anaknya bakal jadi bukan anak-anak soleh, lalu di akhirat ini dia disiksa. Padahal jumlah rezeki sama aja nantinya. Kan namanya orang bodoh. Dia lebih memilih yang haram daripada yang halal. Dia lebih memilih yang panas daripada yang adem. Dia lebih memilih memberi makan anaknya dengan yang haram, merusak anaknya daripada membangun anaknya. Dia lebih memilih neraka daripada surga. Ini orang yang paling bodoh. Nah, itu ya. Insya Allah wajah-wajah ahli surga semuanya. Amin. Lanjut, kok itu bisa mati kelaparan? Oke, rezekinya habis. Jadi sebelum habis kita nggak mati-mati. Nah, ini orang udah diinfus lama kok nggak mati-mati. Rezekinya belum. Ntar barangkali. Mungkin nunggu tukang bakso, dia makan bakso gitu ya. Sembuh dikit. Habis sembuh ada tukang bakso, tok, makan. Habis makan bakso kok belum habis juga, jusnya belum. Jus, pas habis makan jus, langsung dia innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Biasanya begitu. Ya Allah, maksudnya kalau emang udah ajalnya gitu ya, bukan makan jus Mas Bahrun jadi pada innalillahi enggak. Kalau itu alhamdulillah dulu itu ya. Masya Allah. Biasanya begitu. Sakit lama, sembuh dikit. Alhamdulillah dia membaik. Lalu dikasih makan apa, dikasih makan apa, meninggal. Itu rezeki terakhirnya tuh. Ada yang semangka, habis makan semangka, meninggal. Tadi jus kan udah ya. Ada yang habis makan roti. Itu meninggal. Martabak gitu ya. Itu kalau udah makin sore emang ini arahnya ke makanan terus nih. Udah jam buka puasa nih. Oke, kita lanjut. Hisabnya ringan. Kita lanjutin dulu. Bahkan dia, Allah paksa dia untuk menjadi orang yang bersabar dalam musibah. Kita tambahkan hadis-hadisnya biar kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Innallaha bikulli syai'in alim. Allah melapangkan rezeki bagi yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan dia pula yang menyempitkan baginya. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Ada orang yang memang dilapangkan oleh Allah, ada yang disempitkan, ada yang dilapangkan dia punya tugas dengan melapangkan rezekinya. Ada yang disempitkan dia punya tugas untuk bersabar dengan kesempitannya. Nah itu. Jadi udah Allah atur, si A ini nggak bisa nih, saya kasih rezeki banyak nih, dia bakal lupa diri nih. Udah dah segini aja, gue sayang sama lo, kata Allah gitu ya. Ada yang, nah ini nih, dia bisa nih, dia amanahi rezeki, dia bisa mengelola, dia amanah, aku kasih dia rezeki. Nah yang banyak, nah itu ya. Coba dites dulu, dikasih rezeki gitu kan. Nah itu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu semua udah diatur oleh Allah. Kita lanjutin lagi. Ada yang lumpuh ingatan. Kan ada lagunya Umay Rahmat ya. Lumpuhkanlah ingatanku, gitu ya. Keisha ya, siapa? Geisha. Oh iya, Geisha sama Keisha beda ya. Waktu pertemuan lalu Keisha udah dinyanyiin. Sekarang Geisha ya, lumpuhkanlah ingatanku. Bagaimana tuh ceritanya lumpuh ingatan? Ceritanya begini. Pada hari kiamat nanti akan didatangkan seorang penduduk dunia yang paling banyak mendapatkan kenikmatan. Katakanlah siapa ya? Elon Musk, misalkan begitu ya. Nah, itu Elon Musk ternyata sekarang udah kalah tuh dia kekayaannya dari yang punya LV ya, apa itulah Louis Vuitton. Lalu penduduk dunia yang paling banyak kenikmatan didatangkan. Tapi dia termasuk penduduk neraka. Lalu dia dimasukkan sebentar ke dalam api neraka, dicelupin. Nah, dicelupin ke api neraka. Kemudian ditanya, Tom, anak Adam, pernahkah engkau melihat kebaikan? Pernahkah engkau mendapatkan kenikmatan? Jawab dia, tidak, wahai Tuhanku. Dia orang terkaya di dunia padahal. Crazy rich.
Itu jet pribadinya luar biasa. Punya pulau, katakanlah begitu, oligarki yang ngatur. Raja yang ngatur presiden, yang ngatur siapa aja nih. Ini orang terkaya yang bisa ngatur dunia bahkan. Masya Allah. Itu kayaknya luar biasa, dicelupin sekali doang ke neraka. Waduh, gak enaknya luar biasa. Saking gak enaknya, lupa dia sama kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Tuh, ya Allah, ya. Akhirat itu bisa melumpuhkan ingatan kita. Selanjutnya didatangkan orang yang paling sengsara di dunia. Udah jelek, miskin, penyakitan, pesek, bengek. Waduh, udah pokoknya udah cari jodoh gak dapet gitu ya. Ya, sakit gak sembuh-sembuh, utang gak lunas-lunas, dijelek-jelekin orang mulu, mampir ke sini diusir, ke situ diusir. Ya Allah, udah pada aku merasa orang termiskin di dunia. Udah paling miskin, udah paling sakit, udah paling gak berharga lah, sampah masyarakat. Luar biasa ya. Masya Allah. Orang udah gak ada yang seneng sama dia. Ya Allah. Ada anjing datang, ada ular datang, sama dia datang, yang dipukul dia duluan. Saking udah paling hina, udah paling orang paling gak seneng sama dia. Nah itu ya. Itu didatangkan orang yang paling sengsara di dunia, namun dia termasuk penduduk surga. Lalu dia dimasukkan sebentar ke surga, dicelupin sebentar, dicicipin surga nih, ini udaranya, nih kebunnya tuh, bidadari tuh, lu gak laku-laku kan di dunia kan? itu punya lo tuh sekarang tuh, silakan selamat menikmati gitu kan? Itu penduduk surga, baru dimasukin sebentar ke surga, ditanya, Tong, lu pernah merasa sengsara nggak selama hidup lu gitu kan? Merasa pernah susah apa enggak? Dia menjawab, demi Allah ya Rob, aku nggak pernah sengsara sama sekali. Saking nikmatnya itu dicicipkan surga. Aku nggak pernah ngelihat kesusahan sama sekali. Padahal di dunianya diusir sana sini, dipentung sana sini. Ya Allah, lupa tuh sama kesengsaraan tuh. Apalagi sekedar mati kelaparan. Tahu-taunya dia masuk surga. Ini kasih sayang Allah. Nah itu ya. Ya udah miskin, tuna ini, tuna netra, tuna wisma, tuna harta, tuna macem-macem. Ya Allah, ini tapi ternyata dicelupkan sebentar di surga, dicicipkan di surga, enggak merasakan ada penderitaan. Alhamdulillah. Lagi, jadi intinya Allah tuh maha sayang kepada kita. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kadang-kadang ini orang kalau mati terhinakan, dianggapnya dia hina, padahal belum tentu. Pada pasal yang lalu sudah sampaikan, beruntung belum tentu beruntung. Beruntung bisa jadi buntung. Nah itu kematiannya, misalkan ada orang mati dibunuh, kita anggap matinya mati terhina, padahal belum tentu. Abu Bakar Siddiq meninggalnya sakit, Umar bin Khattab, Utsman, Ali dibunuh semua. Umar bin Khattab bahkan diambil jantungnya. Ya Allah. Dirobek oleh Wahsy yang nombak, diambil jantungnya, dikunyah jantungnya oleh Hindun. Nah, Masya Allah. Itu kekasih Allah itu Umar bin Khattab tuh. Kalau dilihat secara fisik meninggalnya tidak mulia gitu ya. Tapi enggak, itu bukan indikator kemuliaan. Proses meninggal, kondisi meninggal bukan indikator kemuliaan. Utsman bin Affan meninggalnya juga begitu juga. Didatengin, dikeroyok di rumahnya, gimana? Ya Utsman bin Affan orangnya penyabar. Penyabar, namanya pengusaha, nggak bisa berantem. Ya pedangnya paling kecil Utsman bin Affan itu kalau di Topkapi ya, di Turki itu, di Istanbul itu, pedangnya paling kecil. Umar bin Khattab besar, Ali bin Abi Thalib besar, Abu Bakar kecil, Utsman bin Affan pedangnya kecil. Nah, memang nggak pandai berantem lah, track recordnya nggak kayak Habib Nurmagomedov lah ya. Islam Makachev, Hamzat Chimaev, Utsman Nurmagomedov, Umar, wah ini ya petarung-petarung. Ini biasa aja dia. Maka mudah ditaklukkan, kalah dicabik-cabik itu jasadnya Utsman bin Affan. Ya Allah, itu orang mulia. Dermawan Utsman bin Affan, tapi ya itulah yang namanya politik itu jahat ya. Politik itu jahat. Ulama-ulama bisa dipenjara-penjarain, bisa digantung-gantungin tuh gara-gara politik tuh.
Nah, nggak dukung pemerintah, gantung. Nggak dukung pemerintah, penjara. Gitu, itu ulama udah banyak yang begitu. Utsman bin Affan salah satunya begitu. Politik, padahal beliau kaya. Sampai sekarang orang merasakan wakafnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan wakaf sumur, sumurnya dipakai, ada biayanya, ambil air sekian 1.000 katakanlah begitu ya, kumpulin uang hasil orang ngambil air, dikumpulin oleh nadirnya, dikumpulin, beli tanah, makin lama makin luas lagi. Pas zaman sekarang tanahnya diperlukan untuk hotel, tanahnya Utsman bin Affan, maka dibangunlah hotel di atas tanahnya Utsman bin Affan. Rekeningnya masih rekening Utsman bin Affan. Jadi di atas tanah itu udah ada hotel, hotelnya ngalir terus, penghasilannya yang namanya hotel di Mekah, di Madinah, merem aja dapat konsumen tuh. Udah ada captive marketnya, nggak usah tidur aja orang Arab tuh, itu dapat itu, hunian itu, Masya Allah, rebutan kalau udah deket itu. Tidur aja tuh ngalir tuh ke rekening Utsman bin Affan. Masya Allah, ini orang mulia banget. Dan bukan hanya Utsman bin Affan mulia juga nadir wakafnya. Ini nadir wakafnya amanah. Maka sustainability dari sebuah wakaf tergantung kepada nadirnya. Nadirnya ini enggak amanah enggak dia. Itu Habib Boga Asy orang Aceh punya tanah di Saudi. Tanahnya dipakai hotel juga. Dia punya surat, nanti pokoknya hasil ini buat saudara-saudaraku orang Aceh. Orang Aceh setiap haji dapat 6 juta. Kamu Aceh, iya, mana KTP-nya Aceh? Setiap orang Aceh dikasih tuh 6 juta. Teman saya ada orang di sini Jati Waringin gitu ya. Orang Aceh 2, nggak dapat. KTP-nya Jakarta. Ya Allah. Kalau bisa KTP-nya Aceh dulu gitu ya. Ya Allah. Dapat dia itu entah tahun berapa itu Habib Boga Asy itu masih mengalir, itulah wakaf luar biasanya ya. Maka banyak negara itu maju karena wakaf. Wakaf ini penting. Dari wakaf satu hal, satu bidang tanah aja itu bisa mengalir pahalanya, manfaatnya ke orang-orang Aceh sampai sekarang. Dulu 3 juta, lama-lama sekarang udah 6 jutaan. Wah, sekarang mungkin udah lebih lagi tuh orang-orang Aceh dapatnya. Itu luar biasa. Tapi Utsman bin Affan mati, wafatnya dibunuh. Ali bin Abi Thalib dibunuh. Ya Allah, itu orang-orang mulia. Husain, apa kurang mulia beliau? Itu dibunuh juga, dipenggal. Lagi-lagi proses kematian bukan indikator kemuliaan. Nah, itu. Ustadz Jeffrey tabrakan gitu ya. Ustadz tapi matinya tabrakan. Ya jangan salah. Itu bisa jadi dia udah zikir, lalu Allah angkat dulu ruhnya, habis itu ya udah nggak ada ruhnya ya tabrak lah begitu ya. Bisa jadi begitu, kita nggak ngerti. Nabi Zakaria meninggalnya diapain? Dibunuh juga, dikejar-kejar ngumpet. Ya Allah, aku pengen ngumpet di pohon, lalu orang ngejar-ngejar nggak ketemu. Kata setan, mau tahu ini nih ente gergaji nih pohon ini. Masa sih? Udah percaya aja, udah gergaji aja dulu. Pas digergaji keluar darahnya. Nabi Zakaria digergaji, coba ya Allah. Nah, jadi kalau ada ulama, kasihan tuh ulama berujung di penjara. Oh, jangan salah. Bisa jadi itu mulia. Kasihan itu ulama berkoar-koar ujungnya di penjara juga, hina amat. Oh, bukan begitu. Itu bukan indikator kemuliaan. Jadi hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yusuf juga orang mulia di penjara juga, tapi nggak sampai meninggal ya di penjaranya ya. Nah, jadi apalagi mati kelaparan nggak termasuk, dihukum juga bukan hina juga, bencana alam juga bukan hina. Ya kadang-kadang namanya bencana alam ya teman-teman ya, di Aceh itu tsunami itu, ini ada jasad nih, diambil apanya, tangannya, ditarik kan tangannya kan. Badannya masih di dalam, ditarik copot, ditarik apa-apa copot, ya Allah. Tapi itu bukan indikator kehinaan. Nah itu syahid mereka itu. Nah, jadi begitu macam-macam lah di Aceh itu kan ya, ada yang tabrakan, macam-macam bencana alam, kecelakaan, kereta sama kereta katakanlah tabrakan di Bintaro dulu ya, maka itu jasad-jasad ada jari doang, ada kepala doang, ya Allah itu ya.
luar biasa tuh. Tapi itu lagi-lagi bukan indikator kehinaan. Bisa jadi justru mereka adalah orang-orang yang mati syahid. Jadi kalau orang yang mati kelaparan itu belum tentu hina. Bisa jadi Allah sayang. Udah dah, lu gue matiin aja dah. Udah rezekinya udah habis ya, nggak gue tambahin lagi. Udah segitu aja biar meninggal, ntar di akhirat aku cicipkan ke surga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sampai sini ada pertanyaan apa enggak?